Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Senang bersama semuanya, kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan pada kesempatan hari ini, di episode ini kita akan bertadarusan kitab Daniel pasal yang ketiga. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Dan hari ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami, berikan kami hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami dan kami mendapatkan pemahaman yang baru, lebih lagi dalam pengenalan kami akan Tuhan, sehingga dengan bekal itu sisa hidup kami semuanya diharapkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka jangan satupun kami yang kau lalui, berkati kami semua. Haleluya. Amin. So, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan Daniel pasal yang ketiga. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Daniel pasal ketiga, perikopnya perapian yang menyala-nyala. Bersama saya ya, ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa setiap yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika engkau tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya. Ya, ini pasal yang ketiga ya. Kita sudah selesaikan pasal yang ketiga, pembacaan ayat-ayatnya dari Daniel ini, Saudara. Seringkali saya ditanya kalau kita ngomongin topik perapian yang menyala-nyala, banyak orang berkata, "Daniel di mana, Pak?" Gitu ya. Bukankah Daniel masih di Babel? Tapi kenapa yang tidak menyembah dewanya Nebukadnezar dan patung yang dibuat Nebukadnezar hanya Sadrak, Mesak, Abednego? Apakah Daniel berarti menyembah gitu ya? Nah, ini kembali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan kalau yang bertanya itu membaca Daniel dengan lengkap, dengan sistematis. Dari pasal pertama dibaca dengan jelas, pasal 2 dibaca dengan jelas, dan pasal 3 ini dibaca dengan jelas. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena meskipun tidak secara tertulis dijelaskan di mana Daniel, kemana Daniel, dan lain sebagainya, tapi dari ayat-ayat di pasal 1, 2, 3 yang kita sudah baca kemarin, dan hari ini kita baca pasal 3, mestinya sudah menjawab. Kenapa Daniel tidak disebutkan dalam peristiwa perapian yang menyala-nyala? Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak menyembah dewanya Nebukadnezar dan juga patung yang dibangun Nebukadnezar itu? Dan kemana Daniel? Mestinya terjawab. Nah, Saudara, kalau kita baca pasal 2 atau Bapak Ibu yang mengikuti tadarusan Alkitab kita kemarin, kenapa apa yang terjadi setelah Daniel bisa membacakan apa yang dilihat Nebukadnezar dalam mimpi dan memberikan penjelasan makna dari mimpi Nebukadnezar? Ini kan saya bilang sesuatu yang luar biasa ya. Orang kalau bertemu seseorang terus bertanya, gue mimpi kemarin ketemu ini, gue mimpi begini. Mungkin orang banyak ada yang bisa, artinya begini-gini loh, hati-hati loh. Itu maknanya seperti ini yang gue tahu. Ada sebuah buku tafsir mimpi yang mengatakan bahwa kalau mimpi ini artinya begini. Orang mungkin bisa menjawabnya, Saudara. Tapi kalau ada orang datang kepada saudara dan bertanya kepada saudara, "Bro, sis, gue semalam mimpi." "Oh ya?" Gitu kan. Coba tebak, dia tanya kepada kita, "Gue semalam mimpi apa?"
Mungkin kita akan bilang, gila lo ya. Lo yang mimpi, disuruh gue yang jelasin, atau disuruh gue yang menceritakan mimpinya apa. Ya lo lah yang ceritain lah gitu kan ya. Logikanya kan begitu. Tapi Daniel itu meskipun tidak diceritakan apapun dari Nebukadnezar tentang mimpinya, tapi Daniel bisa tahu dengan jelas apa yang dimimpikan Nebukadnezar dan bisa menjawabnya. Menjelaskan arti mimpi itu. Dan kita tahu di pasal 2 juga, Daniel tidak sendirian. Sebelum dia mengambil tantangan itu, dia meminta backup dari saudara-saudaranya ini, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk berdoa, menopang dia dalam doa, dalam iman mereka. Dan akhirnya Daniel bisa melakukan semua tadi. Upahnya apa? Dikatakan Daniel menjadi pemimpin Babilonia, dan Daniel meminta kepada raja agar wilayah Babilonia itu diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Artinya, mungkin kalau sekarang ya, wilayah-wilayah Babel yang besar itu kemudian dibagi 3, dan sebelum penguasa-penguasa wilayah itu menghadap Nebukadnezar, mereka harus menghadap salah satu di antara 3 orang yang disebut Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi mungkin Sadrak dapat wilayah A, Mesak dapat wilayah B, Abednego dapat wilayah C. ABC ini wilayah Babel yang dibagi 3 gitu, seperti Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur mungkin ya. Ini saya berasumsi saja, menafsirkan saja. Dan mungkin Sadrak mendapat Indonesia bagian Barat atau Babel Barat, Mesak mendapatkan Babel Tengah, Abednego mendapatkan Babel Timur. Sehingga wilayah-wilayah di Babel Barat, Tengah, Timur itu gitu ya, ini kan contoh ya, itu ya tahu pemimpin mereka siapa. Ketika mereka membayar upeti, ketika mereka mau mengadu, ya sebelum mereka bisa sampai kepada raja, mereka harus bertemu dulu dengan Sadrak, Mesak, Abednego ini. Daniel di mana? Kalau kau baca di pasal kedua, dengan jelas dikatakan Daniel ada di istana raja, melayani raja. Nah, peristiwa di pasal 3 ini ada di mana konteks ceritanya, saudara ya? Ceritanya ada di daerah dataran Dura di wilayah Babel. Sebab di dataran Dura itu, Nebukadnezar membangun patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, 66 ya. Dan kemudian di situ dia meminta agar semua ya, berarti di dataran Dura, bukan di istana raja ya. Perhatikan, saya baca aja ayatnya supaya Bapak Ibu jelas ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Berarti kan pentahbisan atau peresmiannya di lokasi patung itu di mana? Di dataran Dura di wilayah Babel, bukan di istana. Jadi Nebukadnezar datang ke dataran Dura, mengumpulkan semua raja-raja wilayah, wakil-wakil raja, penguasa-penguasa wilayah, bupati, penasehat, para bendara, orang-orang pemerintahan di wilayah dataran Dura. Dan tentu ya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi bagian karena mereka lah yang memimpin atau mengkoordinir atau menguasai wilayah-wilayah Babel itu, seperti yang diberikan Nebukadnezar kepada mereka di Daniel pasal 2. Bapak Ibu kembali ikuti tadarusan Alkitab kita pasal 2 kemarin. Ada channelnya, ada linknya di dalam channel YouTube The Warriors ini. Jadi biar kita tahu konteksnya. Daniel ada nggak di sini? Kalau kita membaca pasal 3 ayat 2, Nebukadnezar mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, dan lain sebagainya. Itu tidak sama sekali bisa kita pastikan Daniel ada di situ. Karena Daniel adalah penasehat raja. Ya. Daniel bekerja pada raja di istana. Jadi mungkin saja besar kemungkinan Daniel tidak ikut ke dataran Dura di wilayah Babel itu untuk mengikuti penahbisan atau peresmian patung yang tingginya 60 hasta itu. Daniel nggak ada di situ. Jadi ini tentunya menjawab kenapa Daniel tidak diceritakan di pasal 3. Ya, Daniel tidak ada di situ. Daniel tahu ceritanya setelah peristiwa itu terjadi. Daniel tetap ada di istana raja karena memang tugas dia hanya di istana raja. Baik-baik baca di pasal 2. Dia menjadi orang raja, orang yang ada di tahta raja ya. Jadi ya dia tidak berhubungan langsung dengan pemerintahan.
yang tadinya dia diberikan kuasa itu, tapi Daniel memberikannya kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel meminta kepada Nebukadnezar agar tiga temannya inilah yang dipercaya untuk memimpin negeri, sedangkan dirinya tetap ada di istana. Itu kata pasal 2 ayat-ayat terakhir. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa ya Sadrak, Mesak, Abednego pasti ada di dataran Dura ini. Daniel besar kemungkinan tidak ada. Jadi ini menjawab kenapa Daniel tidak sama sekali disentuh di dalam pasal 3 ini. Bukan berarti Daniel menyembah, tapi memang di dataran itu tidak kelihatan Daniel batang hidungnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego yang menentang perintah raja itu jelas kelihatan. Sehingga akhirnya orang-orang Kasdim ini berarti orang-orang asli Babel ya, yang mungkin iri hati karena kedudukan pangkat mereka ada di bawah Sadrak, Mesak, Abednego meskipun mereka asli orang Babel ya. Ada iri hati mereka. Mereka tidak bisa menyentuh Daniel karena Daniel tidak ada di situ. Yang mereka lihat ya Sadrak, Mesak, Abednego. Maka mereka membuat laporan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak ikut menyembah kepada dewa Nebukadnezar dan patung itu ketika sangkakala, seruling, dan semua bunyi-bunyian musik itu disuarakan. Dan tentu ceritanya laporan mereka laporan yang penuh provokatif ya, diimbuhi, ditambahi dengan banyak hal sehingga akhirnya Nebukadnezar marah ya. Marah. Apakah Nebukadnezar tidak kenal Sadrak, Mesak, Abednego? Tentu kenal. Karena mereka sebelum menjadi pemimpin wilayah, kalau kita membaca pasal 1 kitab Daniel, mereka juga bekerja di istana bersama dengan Daniel. Dari semua keturunan Raja Yehuda yang mau disekolahkan menjadi pegawai-pegawai istana, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang paling pintar. Ya, 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang bijaksana di seluruh Babel. Sehingga tidak mungkin raja tidak kenal Sadrak, Mesak, Abednego di pasal 1. Pasal 2, ketika raja ingin memberikan hadiah karena Daniel bisa membacakan mimpinya dan juga bisa menafsirkan mimpinya, raja diminta Daniel untuk memberikan wilayah Babel yang tadinya mau diberikan kepada Daniel untuk diserahkan kepada Daniel, Sadrak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Sedangkan Daniel sendiri bilang sama Nebukadnezar, aku biar sama-sama dengan tuanku di istana saja menasehati tuanku. Ya. Jadi Daniel ada di istana, rolling pemerintahan diberikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, di dataran Dura itu 3 orang sahabat Daniel ini tidak menyembah patung itu. Dan orang Kasdim mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan mereka. Dan terjadi karena Nebukadnezar panas hati. Dan ketika ditanyakan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, mereka juga tetap tidak mau. Mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala. Yang kalau kita baca tadi panasnya dibuat jauh lebih panas ya daripada yang sebelumnya ya. Jadi dibuat, kalau kita baca, coba saya cara dulu ya. Di ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi kalau panasnya misalnya 100 derajat dibuat 7 kali berarti 700 derajat Celcius. Sehingga kalau kita baca tadi, raja memerintahkan orang-orang kuat ya, prajurit-prajurit yang kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan melemparkan mereka ke perapian itu, tapi mereka prajurit-prajurit yang kuat yang sedang mengikat dan membawa Sadrak, Mesak, Abednego untuk dilemparkan ke perapian ini mati, terbakar karena panasnya luar biasa. Jadi kalau orang yang kuat ini saja, yang lebih superior daripada Sadrak, Mesak, Abednego saja ini mati karena panasnya api, teorinya, logikanya, Sadrak, Mesak, Abednego juga mati. Tapi Alkitab katakan mereka jatuh ke dalam perapian itu, dan Raja Nebukadnezar itu terkejut karena ketika dia melihat ya dapur perapian itu bukan 3 tapi 4 orang yang berjalan-jalan, dan muka orang keempat itu dikatakan seperti muka anak dewa ya. Coba kita lihat ya. Gimana kalimatnya? Ini. Tapi ada keempat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya.
seperti Bene Elohim, seperti anak dewa. Dan Nebukadnezar ya apa namanya akhirnya berkata kepada Sadrak Mesak Abednego, keluarlah. Maka Sadrak Mesak Abednego keluar dan menceritakan dan ditanyakan kepada raja siapa yang keempat itu, dan akhirnya apa namanya melihat Sadrak Mesak Abednego itu sempurna keluar dari dapur perapian ini, bahkan bajunya masih utuh ya, rambut mereka tidak terbakar, jubah mereka tidak hangus, padahal mereka dilemparkan ya berikut dengan baju, jubah, rambut dan lain sebagainya, tapi tidak terbakar. Teorinya pasti hancur habis cepat gitu, karena orang-orang yang mengangkat mereka saja yang tidak masuk ke dalam perapian itu mati terbakar, apalagi mereka yang sudah ada dalam perapian. Ya kalau mereka nggak mati, teorinya baju dan rambut mestinya sudah terbakar habis lah, tapi tidak. Ya. Bahkan tidak ada bau kebakaran ketika mereka keluar. Ya, biasanya nggak usah kebakaran deh, Bapak Ibu yang kerja di dapur gitu ya. Kerja di dapur yang masih pakai kayu bakar. Saya masih ingat banget waktu zaman saya kecil, rumah nenek saya ya, mbah saya, eyang saya di kampung, itu bakarnya masih pakai itu daun kelapa yang kering dan juga kayu-kayu bakar gitu ya. Dan saya waktu masih kecil cukup exciting di dapur itu. Senang sekali main di dapur itu karena main api. Sesuatu yang tidak bisa kami dapatkan di kota. Zaman itu kompor gas belum ada, karena saya waktu SD itu masih kompor minyak tanah ya. Dan saya tidak diperkenankan orang tua untuk main dekat-dekat kompor ya. Main api itu jarang sekali, kecuali mati lampu saya nyalain lilin. Saya lupa zaman saya SD kelas 1, kelas 2 itu pernah nyalain lilin apa tidak gitu ya. Tapi mati lampu tentu pernah gitu ya. Orang tua mungkin yang pakai petromak kali, atau lampu Aladin. Zaman saya kecil di SD itu ada lampu Aladin namanya ya. Terus juga ada lilin. Jadi ketika pulang ke kampung, terus di dapur itu ya main api ya. Kalau nggak selalu ada orang di dapur, jadi ketika nggak ada orang di dapur terus masih ada baranya tuh, kami sering-sering ambil daun kelapa yang kering gitu ya dari tempat, karena nenek saya tuh punya tumpukan kayu bakar tinggi sekali ya, mungkin tingginya sampai 4-5 meter gitu ya, lebarnya itu kurang lebih ya sekitar mungkin 6 meteran gitu ya. Jadi itu kalau penuh kayu ya, kalau pas lagi penuh kayu tuh, kayu dia pakai setahun nggak habis ya, lebih kali ya. Karena yang saya tahu sampai terakhir saya pulang ke kampung aja, itu kayu yang bagian di bawah itu masih ada ya, dan itu tidak pernah diganti karena selalu kan ditimbun, jadi kayu yang disusun paling bawah itu udah kayu yang udah tua sekali itu ya, mungkin udah 50-an tahun, 60-an tahun ya, lebih tua jelas daripada saya, kayu yang ditaruh di bagian bawah gitu ya. Jadi kami main-main api ya. Itu aja ketika itu tidak terbakar, kami tidak ngerasa terbakar. Tapi kalau lama di dalam kayu, dalam dapur itu kan asapnya kan masuk ya ke badan itu, badan dibawa ke dalam, keluar itu ya bau angus lah ya, bau asap. Tapi Sadrak Mesak Abednego tidak ada bau kebakaran sama sekali. Dan ketika ini disaksikan oleh Sadrak Mesak Abednego, akhirnya Nebukadnezar mau nggak mau percaya, karena dia melihat dengan matanya, kepalanya sendiri, bahwa orang-orang terkuatnya mati terbakar, sedangkan Sadrak Mesak Abednego yang dilempar benar-benar hidup-hidup di dalam dapur perapian itu keluar selamat dan tidak ada bau kebakaran, tidak ada bau gosong, tidak ada bau asap sama sekali. Seluruh tubuh mereka, jubah mereka, pakaian mereka utuh semuanya. Dan yang keluar cuma 3. Padahal si raja melihat ada 4 dan rupanya seperti anak dewa. Jadi mau nggak mau, ketika seseorang yang tidak percaya sekalipun, sekuat kedudukannya Nebukadnezar, sekayanya Nebukadnezar, sehebatnya seseorang seperti Nebukadnezar, ketika melihat sebuah fenomena yang supranatural, pasti logikanya akan berhenti dan akan akhirnya mudah percaya. Makanya saya selalu senang, saya selalu berharap dalam pelayanan saya, dalam pelayanan teman-teman, itu pelayanan mujizat itu bisa dipraktekkan, karena itu memang sarana yang Tuhan izinkan untuk kita pakai. Jadi jangan salah artikan saya bahwa saya tidak suka pelayanan mujizat. Yang saya sering kritisi ya, orang itu sudah percaya tapi masih masih menjadikan mujizat sebagai tolak ukur percayanya, padahal dia sudah percaya. Kalau dalam konteks yang saya mau sampaikan di pasal 3 ini, Nebukadnezar kan nggak percaya. Nah, ketika dia nggak percaya, dia melihat mujizat yang tidak masuk logikanya, dia menjadi percaya.
Nah, ini jadi mujizat itu memang diperlukan bagi saya. Mujizat itu penting bagi apa? Untuk kita pertunjukkan, untuk kita manifestasikan, untuk kita pertontonkan sebagai apa? Sebagai pertunjukan iman kita ya bagi orang yang tidak percaya. Sehingga ketika kita mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh, ketika kita mendoakan orang lumpuh itu berjalan, orang yang tidak percaya menjadi percaya karena yang mereka lihat tuh nggak masuk akal mereka. Tapi bagi kita yang sudah percaya, mestinya kita tidak lagi hidup dalam iman yang dipengaruhi oleh hal-hal yang disebut dengan mujizat itu. Ya, sebab kita sudah percaya. Ya, jadi makanya saya sering mengkritisi orang-orang Kristen kok yang masih sering mengejar-ngejar mujizat. Lah, iman lo di mana? Bukankah sudah percaya? Kalau sudah percaya, apa masih butuh mujizat-mujizat itu lagi gitu ya? Ya, kalau sudah percaya, kita next level lah. Beriman yang benar aja deh. Ya, percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pelihara. Kan mestinya begitu. Ya, kalau mujizat tetap harus dipraktekkan dalam gereja, dalam pelayanan kita. Saya ada juga. Saya berharap terus senantiasa. Ketika apa? Ketika dilakukan itu, orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dan faktanya di dalam Daniel pasal 3, Nebukadnezar percaya. Ya. Dan kemudian bahkan berkata, kalau ada seseorang di wilayahku ini yang tidak percaya, bahkan menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, maka dia akan dipenggal-penggal, ya kalimatnya itu ya, dan rumahnya akan dirobohkan, ya, menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu, kecuali Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Raja kemudian memberikan kedudukan yang jauh lebih tinggi lagi daripada yang sudah diberikannya kepada Sadrak, Mesak, Abednego dengan membungkam akhirnya semua orang-orang Kasdim yang iri kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, yang kita bisa baca di sini selain apa yang saya paparkan tadi ya, iman yang luar biasa. Makanya kalau bicara kitab Daniel tidak bisa kita anggap hebat sendirian. Ada Sadrak, Mesak, Abednego yang memang secara porsi tidak banyak dibicarakan di dalam kitab Daniel, lebih banyak Danielnya, tapi porsi mereka tuh porsi yang selevel gitu ya. Apa yang kita baca dalam tema tadarusan Alkitab Daniel pasal 2 kan kemarin saya beri judul belajar dari iman gilanya Daniel. Nah, sekarang ini yang menunjukkan iman gilanya adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Bayangin, dilempar ke gua perapian dapur api, dia tidak takut. Sebab kalimat-kalimat Sadrak, Mesak, Abednego ini berkata luar biasa ya. Kalau Tuhan Allah yang kami sembah ya mengizinkan kami tidak terbakar, maka Dia tidak akan membuat kami terbakar. Itu luar biasa. Jadi, kalau memang dia harus mati, mereka harus mati, ya sudah. Bukan berarti mereka tidak percaya kepada Allahnya, tapi Allah yang mengizinkan mereka mati. Tapi kalau Allah berkata, enggak, kamu belum saatnya mati. Meskipun ada orang yang memaksakan diri mereka untuk dilempar ke dapur api, kalau waktu mereka belum habis, belum selesai, ya mereka tidak akan mati. Nah, ini yang harus dipahami, diimani oleh kita juga. Jadi saya selalu berbisnis, saya selalu melangkah, saya selalu melayani, saya selalu menjalankan kehidupan seperti itu. Kalau memang belum Tuhan izinkan, ya nggak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya terjadi. Ya. Jadi ketika kita lakukan sesuatu dan belum terjadi, ya tetap aja bersyukur. Berarti itu tidak Tuhan izinkan. Tapi kalau kita setengah hati, tapi Tuhan izinkan terjadi, dan kita akannya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya itu berarti seizin Tuhan. Ya. Berarti kalau seizin Tuhan, yang tadinya kita setengah hati, harus dengan sepenuh hati sekarang ini melakukannya supaya itu semakin luar biasa dan bisa jadi berkat bagi banyak orang lainnya. Kan begitu? Ya. Jadi Daniel pasal 3 ini kembali mengajar kita semua bahwa miliki iman tuh bukan cuma ngomong doang, ya, tapi juga ditunjukkan. Sadrak, Mesak, Abednego berani menunjukkan iman mereka lewat perbuatan, tidak mau menyembah dewa, patung yang dibuat Nebukadnezar. Mereka tidak mau nyembah. Nyawa taruhannya, mereka percayakan semua kepada Tuhan. Kalau bukan waktunya Tuhan, belum waktunya Tuhan, nggak apa-apa. Dan benar ketika memang bukan atau belum waktunya mereka untuk mereka mati, Tuhan mengizinkan mujizat yang dilihat oleh Nebukadnezar, dan akhirnya Nebukadnezar secara langsung tidak langsung mempercayai
Tuhan atau menghormati Tuhan atau menyembah Tuhan yang disembah oleh Sadak, Mesak, Abednego, dan terlebih dengan perintah tidak boleh ada orang di wilayah Babel ini yang menghina atau mengucapkan kata-kata yang negatif terhadap Allahnya Sadak, Mesak, Abednego. Kalau dilakukan, akan kupenggal, rumahnya akan kuhancurkan, sebab nggak ada Allah lain di Babel ini melebihi Allahnya Sadak, Mesak, Abednego. Saya berharap kita semua belajar banyak tentang hal ini. Kalau kita beriman Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka kita harus berani beriman gila juga, ya, bahwa Yesuslah pemilik hidup kita. Melakukan apapun, kalau Yesus izinkan terjadi, terjadi. Kalau Yesus tidak izinkan terjadi, tidak terjadi. Maka teruslah hidup bersama iman seperti ini. Haleluya. Haleluya. Jadi masih ada besok, sampai besok pendaftaran sekolah Alkitab kita buka. Kelas pneumatologi, kelas Roh Kudus di hari Sabtu kita akan mulai. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat tentu Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti kelas ini. Meskipun Bapak Ibu bisa bayar berapapun ya, kalau kelasnya sudah berjalan ya kami tutup. Ya tidak akan membuat kelas ini bisa dimasuki oleh orang-orang yang tanpa melewati pertemuan pertama, karena kami berharap semua mendapatkan full package-nya gitu ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan bisa mendaftar, biayanya cuma 100.000 ya. Kalau Bapak Ibu berkelebihan bisa dilebihkan dengan uang sukarelamu berapa saja, supaya dengan itu kita bisa mensubsidi teman-teman yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu bahkan tidak berkemampuan, masih ada masalah finansial di rumah tanggamu, tapi kok ingin belajar, ya ayo hubungi kami akan izinkan Bapak Ibu ikut kelas ini tanpa membayar ya. Jadi kelas ini dibuat agar banyak orang Kristen yang punya pemahaman iman yang benar, sehingga goalnya nanti dengan pemahaman yang benar itu mereka bisa bersaksi, mereka bisa bagikan itu di komunitas Kristen mereka yang lebih kecil lagi, misalnya keluarga mereka, teman mereka, atau komunitas Kristen yang jauh lebih besar, gereja mereka, sehingga akhirnya apa yang kami dapatkan, apa yang kami imani itu akhirnya dipahami oleh banyak orang. Itu udah kesukaan luar biasa buat kami. Jangan lupa untuk terus dukung doa pelayanan ini, dukung doa saya dan juga Doe, supaya pelayanan kami semua terus amanah, terus konsisten, terus tujuan utamanya menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, sehingga akhirnya benar-benar ya kita bisa bertahan dengan ritme yang seperti ini di tengah godaan dunia yang luar biasa mengerikan gitu saudara ya. Dan ya sama-sama kita sebelum akhiri kita satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh selesaikan tadarusan Alkitab kami Daniel pasal 3. Kami belajar di Daniel pasal 2 kemarin iman Daniel yang luar biasa. Sekarang kami belajar imannya Sadak, Mesak, Abednego yang luar biasa. Mereka berempat punya iman yang gila. Mampukan kami Roh Kudus bisa punya iman yang gila, iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan bisa kami praktekkan, bisa kami tunjukkan itu lewat perbuatan kami. Sehingga akhirnya itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang dan semakin banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya. Kalau diberkati jangan lupa di-subscribe. Kalau belum ada yang men-subscribe, di-like pas tayangan ini dikasih like gitu ya. Terus juga kalau tidak keberatan di-share link program ini, dibagikan kepada yang kau kenal, orang Kristen yang kau kenal, supaya mereka yang sudah Kristen boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, karena memang
program ini dibuat bukan untuk orang yang bukan Kristen, ya. Sebab ini kan kita lagi belajar Alkitab untuk memahami Alkitab lebih lagi, bukan kelas pengenalan akan iman Kristen, ya. Mungkin nanti di lain program kita akan buat program bagi saudara-saudara kita yang belum Kristen, sehingga mereka boleh mengenal iman Kristen kita, yang kita buat nanti programnya secara sistematis. Tolong dibawa dalam doa saja, didukung saja, semoga itu bisa terlaksana. Demikian. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, sampai besok di Tadarus Alkitab Daniel pasal keempat. God bless you all.